Alhamdulillahi munshil khalqi min adami, thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami, maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Amin tadhakuri jiranim bidhi salami, majajtada manjara mimuk latim bidami, maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihimi. Amhabatir rihu min tilqa ikadimatin, wa awmadhal barku fi dhalma min idami, maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Fama li'ainayka in qultak fufahamata, wa ma liqalbika in qultas tafiq yahimi, maula liwasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihaulim minal ahwa limuqtahami, ya Rabbi bil faballigh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. 'Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 97. Menjelaskan tentang sifat ma'ani. Summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Muraduhum bisifatil ma'ani as-sifatul lati hiya mawjudatun fi nafsiha sawa'un kanat hadisatan kabayadil jirmi masalan wasawadihi. Thumma yajibu nuli wajib lahu kedue Allah Ta'ala apa sifatun sab'u sifatin pitu piro-piro sifat tusamma kang ten arani apa sab'u sifatin sifatil ma'ani ing sifat ma'ani. Muraduhum utawi kang ten karepaken ulama bisifatil ma'ani kelawan sifat ma'ani iku as-sifatu piro-piro sifat allati hiya kang utawi sifat iku maujudatun kang ono fi nafsiha ing dalem kahanane sifat sawaun padha uga kanat utawi yen to ono apa sifat ana iku hadisatan kang anyar kambayadil jirmi kaya putihe jirim masalan kelawan umpamane wasawadihi lan irenge jirim au qadimatan utawa kang qadim ka ilmihi kaya sifat ilmune Allah Ta'ala wa qudratihi lan sifat kudrati Allah. Fa kullu sifatin utawi sekabehane sifat maujudatun kang ono maujudatin ta maujudatun mestine fi nafsiha ing dalem kahanane sifat iku fa innaha satemene sifat
iku tusama den arani apa sifat fil istilahi ing dalem istilah, sifatan maknan ing aran sifat makna. Ini menjelaskan tentang 7 sifat yang disebut dengan sifat ma'ani. Yang dimaksud sifat ma'ani oleh para ulama adalah sifat yang wujud dengan mempertimbangkan dirinya sendiri, baik itu bersifat hadis, seperti contohnya warna putih, hitam pada satu benda, ataupun bersifat qadim, seperti sifat ilmunya Allah, kudrat iradatnya Allah, dengan mempertimbangkan sifat kudrat iradatnya Allah. Maka dengan mempertimbangkan dirinya sendiri dalam istilah ilmu kalam disebut dengan sifat ma'ani. Ini kalau definisi kamu pahamnya ruwet, pahamnya susah, apa itu sifat ma'ani Pak? Ya wis ada 7. 1 kudrat, iradat, ilmu, hayan, sama, basor, dan kalam itu disebut sifat ma'ani. Wa ing kanat lan lamun ono apa asifatu sifat ana iku ghaira maujudin kang ora wujud fi nafsiha ing dalem kahanane sifat, fi nafsiha ing dalem kahanane sifat, fa ing kanat lamun ono apa sifat iku wajibatan kang wajib lidzati kedue zat madamat ing dalem selagine langgeng apa adzatu zat iku ghaira mu'allalatin ora kang den ilati bi'ilatin kelawan ilat, sumiyat mongko den arani apa sifat, diarani sifatan ing sifat nafsiyatan kang bangsa nafsiyah, au halan utawa hal nafsiyatan kang bangsa nafsiyah. Bila suatu sifat tidak wujud dengan mempertimbangkan dirinya sendiri, maka bila sifat itu wajib bagi zat, selama zat tersebut tidak diilati dengan satu ilat, maka disebut dengan sifat nafsiyah atau hal nafsiyah. Wa mithaluha utawi contone sifat iku atahayyuzu manggon lil jirmi kedue jirim, wa kaunuhu lan onone jirim iku qabilan kang nrimo lil a'radi maring pira-pira sifat, masalan kelawan umpamane seperti butuhnya tempat bagi jirim, bagi benda. Jirim itu benda, dan keberadaannya menerima sifat-sifat yang datang kepadanya. Wa ing kanat lamun ono
Apa asifatu sifat iku ghaira maujudatin kang ora wujud fi nafsiha ing dalem kahanane sifat illa annaha kejaba sak temene sifat iku mu'alalatun kang den ilati bi ilatin kelawan ilat iku innama tajibu angin pestine wajib apa sifat lidati kedue zat madamat ing dalem selagine ana apa ilatuha ilate sifat iku qaimatan kang jumeneng bidzati ing dalem zat. Apabila satu sifat tidak wujud dengan mempertimbangkan dirinya sendiri, namun diilati dengan ilat, dan hanya wajib bagi zat selama ilat itu ada padanya, maka sifat itu disebut dengan sifat maknawiyah. Seperti wa misaluha utai contone sifat maknawiyah iku kaunud dzati onone dzat iku alimatan kang ngaweruhi au qadiratan utawa kang kuwasa masalan kelawan umpamane. Saya ulangi ya, apabila satu sifat tidak wujud dengan mempertimbangkan dirinya sendiri, namun diilati dengan satu ilat, dan hanya wajib bagi zat selama ilatnya itu masih ada. Ono uang ning jaba iku. Bukaan jajal. Ilatnya masih ada. Itu disebut dengan kongkon mlebu. Itu disebut dengan sifat maknawiyah. Kowe paham tak terang di terjemah ini? Ora paham kan? Tak contohno ngene. Jadi ilat itu ada, apa? Sifat itu ada selama ilatnya ada. Contohnya begini. Jadi sifat itu sebenarnya tidak ada kalau tidak ada ilat. Kalau ada ilat maka sifat itu menjadi ada. Itu berarti secara mempertimbangkan dirinya sendiri tidak wujud. Tidak wujud. Kalau tidak ada ilat. Contohnya begini yang gampang. Kamu ngerti longan, ngerti longan. Bawahnya amben, ranjang itu ada ruangan kosong. Itu namanya kalau bahasa Jawa longan. Longan kasur itu, amben itu ada jika amben itu berdiri tegak. Maka ada longan secara otomatis. Amben itu atau ranjang itu disebut dengan ilat. Longannya, ruangan ada di bawah kasur itu namanya sifat maknawiyah. Kenapa disebut sifat maknawiyah? Karena dia ada kalau ilatnya ada, yakni ranjang itu. Kalau ranjangnya kamu balik, maka ndak ada itu longan. Sama, misalnya bangku atau bangku ini tegak begini ini. Ini secara otomatis ada ruang kosong di bawahnya. Ini kosong di bawahnya. Ruang kosong di bawah meja ini namanya sifat maknawiyah. Kenapa disebut sifat maknawiyah? Karena dia ada, karena adanya yang lain yang disebut dengan istilahnya ulama dengan ilat. Nah, kalau ilatnya ada, artinya mejanya berdiri begini, maka secara otomatis ruangan di bawahnya menjadi ada. Jika ini kamu balik mejanya, maka ruangan di bawahnya otomatis tidak ada. Paham, Mbak? Wahya utawi sifat
sifat ma'ani iku al qudratu sifat kudrah wal iradatu lan sifat iradah. Al muta'alliqani kang gumantung karone bijami ilmu mungkinati kelawan sekabiane piro-piro barang kang mungkin. 7 sifat ma'ani itu diantaranya adalah 1 sifat kudrah, yang kedua adalah sifat iradah. Yang keduanya ini berhubungan dengan semua yang mungkin. Dengan kata lain, sifat ma'ani tidak sifat kudrah dan iradah tidak berhubungan dengan selain mumkinat. Apa selain mumkinat? Berarti wajibat dan mustahilat. Jadi dia hanya berhubungan dengan mumkinat saja. Maksudnya apa Pak? Yakni ngersakaken sapa musannif annal kudrata ing sak temene sifat kudrat wal iradata lan sifat iradat iku muta'allaquhuma utawi ke panggonan utawa hubungane kudrat iradat iku wahidun siji. Wa huwa utawi wahidun iku al mumkinatu pira-pira perkara kang mungkin. Dunal wajibati liyane pira-pira barang kang wajib. Wal mustahilati lan pira-pira barang kang mustahil. Illa anna jihata ta'alluqihima kejaba sak temene arah-arahe hubungane kudrat lan iradat bil mumkinati kelawan pira-pira barang kang mungkin iku mukhtalifatun kang beda-beda. Maksudnya adalah kudrat dan iradat memiliki hubungan hanya kepada barang yang mungkin, tidak dengan wajibat atau dengan mustahilat. Namun sisi hubungannya dengan mumkinat itu berbeda-beda. Nanti di belakang akan dijelaskan. Di sini dikemukakan bahwa kudrat iradat hanya memiliki hubungan dengan mumkinat, tidak dengan yang lain. Meskipun sisi hubungan antara kudrat dan iradat dengan mumkinat itu memiliki sisi yang berbeda. Sekarang kudrat dulu, bagaimana sisi hubungan dengan mumkinatnya. Wal kudratu utawi sifat kudrat iku sifatun sifat tu'athiru kang labeti apa sifat fi ijadil mumkini ing dalem mujudaken perkara kang mungkin wa ihdamihi lan nyirnaaken mungkin wal iradatu utawi iradah iku tu'athiru nglabeti apa iradah fi ikhtisasi ahadi tarafayil mumkini ing dalem nentokaken salah sijine kemungkinane barang kang mungkin. Tarafayil itu dua sisi kemungkinan. Nentokaken salah sijine kemungkinan lorone barang kang mungkin. Min wujudin nyatane wujud autulen utawa dhuwur au qasrin utawa cendhek wa nahwiha lan sepadane wujud tul au qasr bil wuqu'i kelawan tumiba badalan halih dadi ganti an muqabilihi saking bandingane wuku
Kalau kudrat, sifat yang berpengaruh mewujudkan atau meniadakan mumkinat. Ini saya sengaja pelan-pelan ini karena rawan salah paham. Kalau salah paham nanti bahaya. Kudrat itu adalah sifat yang berpengaruh mewujudkan atau meniadakan barang yang mungkin. Sedangkan iradah, sifat yang berpengaruh mengkhususkan salah satu di antara dua kemungkinan. Misalnya wujud atau tidak, pendek atau panjang, gemuk atau kurus, kaya atau miskin, goblok utawa pinter. Kalau kudrat tadi menciptakan baik itu bodoh atau pinter, kaya ataupun miskin, gemuk ataupun kurus, atau tinggi ataupun pendek. Kan belum ditentukan kudrat. Kemudian sekarang yang mana yang dieksekusi, gemuk atau kurus? Gemuk. Mengkhususkan atau menentukan gemuk itu disebut dengan apa? Sifat iradah. Ikut taksirul iradah berarti ikhtisasu ahadi tarafayil mumkin. Nah, jadi misalnya ini nanti akan saya terangkan ta'aluknya dari sisi ta'aluk mulai suluhi, tanjizi dan seterusnya. Tapi ini pelan-pelan dulu. Teksnya kita baca dulu, keterangannya nanti. Jadi untuk mengkhususkan antara dua kemungkinan yang ada itu dengan sifat iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasara nulidati opo taksirul kudrati, labete sifat kudroh iku far'an taksiril iradati, dadi pangpangane labete sifat iradah. Idla yujidu, krana orang mujudaken sapa Maulana Jalla wa Azza Gusti Allah Azza wa Jalla, minal mumkinati ing sebagiane pira-pira perkara kang mungkin, au yu'dimu utawa nyernaaken sapa Maulana bi kudratihi kelawan sifat kudrati Allah, illama kejaba perkara arada kang ngersakaken sapa Allah taala wujudahu ing anane ma au i'damahu utawa ora anane ma, maka pengaruh kudrah merupakan cabang dari pengaruh iradah. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mewujudkan atau meniadakan sesuatu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang wujud atau tidaknya. Dengan bahasa yang lebih sederhana, kudrat itu untuk mengeksekusi, iradah itu untuk menentukan mana yang harus dieksekusi. Untuk menentukan salah satu di antara dua itu Allah menggunakan atau dengan sifat ilmunya Allah. Nah, ini masih sulit ini kayaknya. Sekarang saya terangkan sebelum ada perbedaan pendapat antar madhab mutakallimin. Ini mestinya di Durul Farid dulu sudah dijelaskan ini. Tapi kalau saman belum pernah belajar Durul Farid ya tidak tahu lagi saya. Ini saya terangkan. Ini dengarkan saja, tidak usah dicatat, nanti malah gak paham. Nanti kalau belum paham, rekamannya diulang-ulang sampai paham.
Ada istilah dalam pembahasan ini dengan istilah ta'aluk. Ta'aluk itu apa, Pak? Secara bahasa berarti hubungan. Kalau dikatakan Allah menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada, itu artinya antara Allah yang menciptakan dan antara makhluk yang diciptakan memiliki hubungan. Makhluk itu semuanya tidak ada. Kemudian Allah mewujudkan makhluk menjadi ada. Nah, antara Allah sebagai pencipta makhluk dan makhluk yang diciptakan Allah ada hubungan. Hubungan ini dalam bahasa Arab disebut dengan ta'aluk. Kalau saya membahasakan itu, ono cantolane, cantolan bajuku jenenge gastok, cantolan foto jenenge paku, cantolane kurungan manuk jenenge kerean. Ya, itu ta'aluk, hubungan. Ada istilah namanya dalam pembahasan ini suluhi qadim. Ono suluhi qadim, ono tanjizi qadim, ono tanjizi hadis. Rungokno. Ono suluhi qadim, ono tanjizi qadim, ono tanjizi hadis. Suluhi qadim artinya adalah Allah pada zaman azali mengadakan atau meniadakan, pantes meniadakan atau mengadakan. Jadi masih zaman azali, belum ada satupun makhluk. Allah pantas menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu, itu namanya suluhi qadim. Disebut suluhi itu karena pantas. Bahasa Arab pantas itu suluhi. Disebut qadim kenapa? Karena waktu itu belum ada makhluk, masih zamannya zaman azali. Sehingga qadim. Misalnya begini, pada zaman azali Allah itu patut saja, pantas saja menciptakan makhluk yang bernama Andre, atau tidak menciptakan makhluk yang bernama Andre. Pantas. Tidak ada kewajiban apapun bagi Allah. Jadi mau menciptakan monggo, tidak menciptakan monggo. Masih zaman azali belum ada satupun makhluk. Kepatutan bagi Allah untuk menciptakan atau meniadakan ini disebut suluhi qadim. Belum ada eksekusi loh ini, belum ditentukan ada atau tidak loh ini. Masih pantas saja. Mau mewujudkan ya pantas, tidak mewujudkan ya pantas. Kemudian setelah zaman azali dulu itu pantas bagi Allah untuk menciptakan atau meniadakan, Allah kemudian mengeksekusi salah satu dari dua kemungkinan itu menjadi ada. Wes ono tahun 2000 piro sampean lahir? Wes gak usah sampean lah. Contohnya iki corona. Corona iku pantes diciptakan atau tidak oleh Allah. Iku jenenge suluhi qadim. Kemudian pada zaman azali itu pula Allah menentukan wis ono namanya corona, makhluk jenenge corona tahun 2020 mulai bulan Maret sampai embuh kapan wadewe raruh.
menciptakan ini, menentukan ada corona masih pada zaman azali, disebut dengan tanjizi qadim. Kenapa disebut tanjizi? Karena sudah dieksekusi, ditentukan salah satu dari ada atau tidak ada. Kenapa disebut qadim? Karena masih zaman azali. Ketentuan Allah di zaman azali ini disebut dengan qadha. Alon-alon aku ki sengaja supaya kamu bisa mencerna. Jadi ketentuan-ketentuan Allah, baik ada maupun tidak, kurus ataupun gemuk, pinter ataupun bodoh, kaya ataupun miskin, sudah ditentukan pada zaman azali ini, disebut dengan qadha. Lalu kemudian pada tahun 2020, pada bulan Maret tepatnya, betul-betul ada namanya virus corona. Nah, mengeksekusi, mewujudkan dalam dunia nyata ini, itu disebut dengan tanjizi hadis. Apa? Tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Nah, jadi pada tahun 2020 terjadi wabah corona mulai bulan Maret, nyata ini namanya tanjizi hadis. Dengan apa Allah mengeksekusi? Dengan sifat kudratnya. Kudratnya. Lah, ketentuan yang sudah ada begini ini, sudah berlangsung, namanya tanjizi hadis, itu disebut dengan qadar. Qadar. Tadi yang pertama masih zaman azali disebut qadha, sekarang yang sudah terjadi di alam nyata ini disebut dengan qadar. Nah, ketentuan Allah baik di zaman azali maupun di zaman hadis ini itu berdasarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kalau apa namanya, misalnya tadi kurus ataupun gemuk. Kalau namanya Andre itu menurut pengetahuan Allah sing pantes kuru. Gak pantes lemu kayak Ahu niku. Lah kok dhek iso lemu? Pantese nurut pengetahuan Allah itu yang pantes dheweke lemu. Oh, sing jenenge Andre ra pantes dadi wong sugih. Kok ternyata gak sugih tenan, iku jenenge qadare Gusti Allah. Nah, paham ya? Jadi ini namanya qadha dan qadar, antara ta'alluq suluhi qadim, tanjizi qadim, dan tanjizi hadis. Lah, sekarang diperinci lagi. Ini secara global loh tadi. Diperinci. Ta'alluqnya sifat ma'ani yang berupa kudrat dan iradat ini hanya memiliki hubungan dengan mumkinat saja. Mumkinat saja. Tidak berhubungan dengan wajibat atau mustahilat. Wis paham tak gurung mau suluki qadim, tanjizi qadim, tanjizi hadis. Urung paham? Tak contoh noneh ya. Sapa bojone Fuad iso? Nah, wis ora usah sebut wong lah ngene. Wis awakmu ya Andre. Biyen di zaman azali dulu Andre itu sudah ada. Allah sudah tahu kalau lahir tahun 2000. Mati tahun 2040. Berarti 40 tahun tok deh. Iki contoh gak ndongakno cepet mati Kak. Dulu zaman azali itu pantese lemu atau kuru.
pantes lemu atau kuru sebelum ditentukan itu namanya suluhi qadim. Kemudian dengan iradahnya Allah menentukan taksiru ikhtisasi ahadi tarafayil mumkini itu wis Andre sing jenenge Andre kuru. Kenapa Allah memilih Andre kuru? Pengetahuan atau ilmu Allah lebih ngerti sing luweh pantes iku kuru ora lemu. Dadak lair tenan areke kuru dawur kaya cagak listrik mentiung-mentiung. Iku jenenge tanjizi hadis. Biyen iku ya wis ditentokno sing jenenge bojone Andre iku arek Sidoarjo umpamane. Omahe madhep ngulon, bapake jenenge si A, ibuke si B. Saiki sik sekolah MTSN. Biyen ning gone zaman azali iku wis ana tulisane. Irunge Andre iku cocoke ambek pipine arek sing jenenge Z. Arek Sidoarjo iku mau. Nah, irunge Andre. Ditentukan si Andre dengan si Z ini itu dengan irodahnya Allah. Masih pada zaman azali disebut dengan tanjizi qadim. Kemudian betul tahun 2030 Andre wis lulus kuliah, bojone ya wis lulus kuliah. Lah terus mari ngono mantu wis dilamar mantenan, mari mantenan bengine pipine arek sing jenenge Z ketemplekan irunge Andre cocok tenan. Nah, rasa mbok bayangno, ngono mbok bayangno. Nempleke irung iku mau ambek pipine arek wedok iki mau, iku pantes cocok. Dalam dunia nyata ini namanya tanjizi hadis. Mudeng lek ngono contone. Nek contone ngono cepet pahame sampean niku. Contoh kan mau ngono ora paham. Sudah ya? Atau lagi lah sebelum tahun 2000 sebelum tahun 2030 sebelum ketemunya irunge Andre ambek Z iki mau itu ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini sudah ditentukan. Jadi ora usah susah awakmu mari ini kerja apa lek boyong. Mari ngene mangan apa? Ya mangan sego to. Semuanya itu sudah ada tulisannya dan ketentuannya. Allah sudah menentukan berdasarkan ilmunya Allah. Tentukan semuanya. Ini sebelum tahun eksekusi 2030 atau 2020 ini virus corona ini muncul, ini ada dalam genggamannya Allah. Artinya sebelum ada wujud nyata di alam nyata ini, Allah mampu mengubah apa yang ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah ulama ahli tauhid disebut dengan ta'alluq qabdah. Ta'alluq apa? Ta'alluq qabdah. Ta'alluq qabdah artinya ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau saya simpulkan ya dari kitab yang kita baca tadi, tak waca alon-alon. Ta'alluqnya sifat ma'ani yang berupa sifat kudrat, hubungan atau kaitan dengan ciptaan atau perubahan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sasaran ta'alluqnya adalah segala perkara yang mungkin, bukan yang wajib atau yang mustahil. Nah, hubungan dengan yang mungkin itu terbagi menjadi dua.
segala yang mungkin tapi belum ada, belum wujud. Nah, belum wujud ini yang mungkin tapi belum wujud. Pengaruh ta'aluknya kudroh kepada mungkin yang belum ada itu, satu, menetapkan yang mungkin itu dalam keadaan tidak ada selama waktu yang dikehendaki Allah, atau ada selama waktu yang juga dikehendaki Allah. Jadi misalnya contohnya kita ta'aluknya dengan mungkinat, kita dulu belum ada, kemudian Allah mewujudkan dalam waktu tertentu yang Allah kehendaki, misalnya umurin 60 tahun, atau meniadakan barang yang mungkin dalam waktu yang ditentukan. Misalnya Andre 2025 mati, menjadi dari ada menjadi tidak ada. Atau yang kedua, perkara yang mungkin itu berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Misalnya tadi contohnya sudah gemuk kan, sudah kurus, arek iki tapi umpama mangan A B C D E F G engko tak dadekno lemu. Arek iki asine tulisannya melarat, tapi lek arek iki gelem ngene A B C D E, ta'aluk digantungkan dengan sesuatu, iki engko areke bakale sugih. Tapi sugih mbek melarat, kuru mbek lemu, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Itu mungkinat dari yang belum ada. Sekarang yang kedua, yang kedua berubahnya satu keadaan kepada keadaan yang lain. Yaitu mau kaya menjadi miskin atau sebaliknya, bodoh menjadi pinter atau sebaliknya, gemuk menjadi kurus atau sebaliknya. Sudah. Dari keterangan di atas itu, maka keta'alukan atau hubungan kudrot kepada mungkin itu, kepada mungkinat yang sudah wujud adalah satu, tetapnya mungkinat itu dalam keadaan ada selama waktu yang ditentukan. Jadi kan tadi sudah ditentukan wujud, ini kemudian ditentukan wujudnya berapa lama, entek panganan piro, entek beras piro, entek duit piro, dan seterusnya. Yang kedua, berubahnya yang mungkin itu dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Yang ketiga, kembalinya mungkinat itu menjadi tidak ada alias mate. Wes paham yo ngono, ora yo ngono, kok angel men to Pak ngaji salah, ngaji Umul Barohin ancen angel kok. Ngaji bareng. Oh, lek ora gelem angel yo. Ora usah ngaji ku ora angel blas. Ngaji ancen angel. Sudah ya, ini tadi yang pertama, ta'aluknya sifat kudrat yang harus digarisbawahi adalah hanya berhubungan dengan mungkinat, tidak kepada wajibat atau mustahilat. Dari yang ada menjadi ada, dari yang tidak ada menjadi ada. Terus berubahnya kemungkinan merubah satu keadaan kepada keadaan. Terus yang ketiga, dari yang wujud menjadi tidak wujud dalam waktu yang ditentukan Allah. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah ta'aluk kudrat kepada segala yang mungkin itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok. 1, kelompok ta'aluk suluhi qadim. Yang kedua, kelompok ta'aluk tanjizi hadis. Yang ketiga, kelompok ta'aluk qabdoh. Yang saya maksud tadi, qabdoh itu jadi kalau belum wujud di dunia ini, itu masih dalam genggamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang
mudah untuk dibayangkan tuh begini. Kita misalnya satu organisasi, kan ada ADART, ada organisasi, ada job description, ya. Itu orang yang menjadi ketua partai atau ketua organisasi itu sudah ngerti, sudah punya visi dan misi. Ini akan saya beginikan dalam waktu sekian. Itu butuh orang. Ini butuh anggaran sekian. Dieksekusi pada tahun sekian, tanggal sekian oleh orang ini dan lain sebagainya. Itu sudah jadi satu draft proposal yang tebal sekali, sudah jret. Tapi kan belum dieksekusi. Ini masih mungkin ada perubahan. Mungkin dirubah atau tidak itu namanya ta'alluq qabdah. Disinilah kemudian ada bahasa namanya berikhtiar, hubungan dengan ikhtiar manusia. Baik ikhtiar itu batiniyah seperti doa, ataupun ikhtiar dohiriyah seperti bekerja. Ini karena belum dor, sudah ada catatannya tapi belum didor. Sudah, saya kira itu ndak usah panjang-panjang, nanti sampean bingung lagi. Nah, ini saya contohkan. Kalau kita sudah ngerti, yakin bahwa kita ini sudah tercatat semua, mulai dari yang global sampai sedetil apapun yang akan terjadi atau yang sudah menurut kita loh ini. Jadi kita ini bukan mempelajari kenyataan, tetapi mempelajari kerangka berpikir kemampuan manusia. Yang mampu ditangkap pemikiran manusia itu waktu yang sudah lewat, sekarang dan yang akan. Tapi bagi Allah tidak ada yang telah dan akan atau bahkan yang sedang. Semuanya diketahui oleh Allah dengan ilmunya. Kalau kita kan besok belum tahu. Loh, itu kita. Jadi secara teori, menurut penalaran pemikiran kita, ada masa itu 3, kemarin, sekarang, dan besok. Tapi ini tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita sudah yakin bahwa tidak ada satu pun yang terjadi di muka bumi kecuali biqada'in wa qadarin. Tidak ada satu orang berkumpul atau berpisah kecuali dengan qada dan qadar. Tidak ada satupun daun yang jatuh di muka bumi kecuali sudah ada tertulis dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu sudah memahami ini, meyakini ini, maka kamu tidak akan menjadi orang yang terlalu khawatir. Tidak akan menjadi orang yang terlalu menuntut kepada Allah. Misalnya begini, ketika kamu berdoa, ya Allah, berikanlah saya rezeki yang banyak, berikanlah saya mobil yang mewah, rumah gedung, fasilitas lengkap, istri cantik, dan lain sebagainya. Doa ini kamu panjatkan sejak kecil sampai umur 60. Kemudian tidak terkabul sama sekali. Belas, minta kaya justru menjadi melarat, minta rumah gedung malah menjadi gubuk, minta AC malah menjadi kipas bodol. Kalau kamu sudah paham konsepnya qada dan qadarnya Allah, maka kamu tidak akan menuntut. Katanya ud'uni astajib lakum, kalau saya doa mesti dikabulkan. Tidak terkabulnya doamu itu pun juga sudah ditulis Allah Subhanahu. Dulu mana kamu berdoa dengan terkabulnya doa? Oh, pertanyaan nih. Dulu mana terkabulnya doa dengan doa yang kamu panjatkan? Dulu terkabulnya doa. Karena doa itu sudah dikabulkan sejak Allah menentukan ini laki-laki, ini perempuan, atau ini melarat, atau ini kaya, atau ini pinter, atau ini bodoh. Itu sudah zaman azali dulu. Sedangkan kamu berdoa baru sekarang. Paham? Kalau begitu nanti kalau doa ndak kabul biasa.
Kenapa Pak harus berdoa kalau memang terkabulnya doa itu sudah mendahului doa kita? Agar supaya tujuan kita itu lurus dalam berdoa. Apa tujuan doa? Bukan untuk tercapainya permintaan yang kita minta, tetapi agar supaya kita mengikuti perintah Allah yang ada dalam Quran, ud'uni astajib lakum. Lapo, kenapa Mas kamu doa setiap hari wong ndak pernah terkabul? Saya berdoa bukan untuk mencapai kabulnya doa, tapi saya berdoa ini hanya untuk mencari ridha Allah karena saya diperintah berdoa oleh Allah. Kenapa Mas kalau usaha itu tidak menentukan kaya dan miskin? Datangnya rizki itu kan sudah ditulis. Andre menghabiskan jatah beras 5 ton selama hidupnya. Uang 10 miliar. Oh, boh. Lain-lain dan lain-lain sebagainya. Kenapa kalau itu sudah ditulis? Kita kan tidak usah bekerja kalau begitu. Kita bekerja bukan untuk mendatangkan rizki, tapi bekerja itu memang karena disuruh oleh Allah. Saya bekerja hanya untuk melaksanakan perintah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Sampai amati kata-kata dalam surat Al-Jumu'ah ini. Fa'idha qudiyatis sholah. Sholah itu ibadah atau maksiat? Ibadah, zikir kepada Allah. Kemudian fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kamu pergilah ke muka bumi, bersebarlah kalian di muka bumi untuk mencapai fadl Allah. Fadl itu pemberian murni dari Allah tanpa tergantung usahamu. Pernah minta hidung? Kok sudah punya? Fadlnya Allah. Pernah minta mata? Enggak. Sudah punya? Sudah. Bayar? Enggak. Ini fadlnya. Wabtaghu min fadlillah. Kemudian diiringi wadhkurullaha. Jadi yang pertama tadi dibuka dengan sholat, yakni zikir kepada Allah. Kemudian bertebaran di muka bumi untuk berikhtiar secara dohir, ditutup dengan wadhkurullaha katsira. Artinya apa? Kita itu yang dituntut Allah memperbanyak zikir, ibadah. Ibadahlah berupa sholat. Kalau sudah, berkeliaranlah di muka bumi untuk memapak itu apa? Menyongsong, menjemput fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mencari, menjemput. Kalau bahasanya menjemput itu barangnya sudah jelas ada atau belum? Sudah jelas. Tolong jemput teman saya di terminal ya, pakai baju putih, celana hitam, pakai kopiah putih. Jelas kan? Rizki itu untuk dijemput, bukan untuk dicari. Kalau kamu sampai ngomong mencari rizki, hati-hati. Akidahmu itu akidah yang sesat. Wong Allah mengatakan min fadlillah kok. Jangan mencari rizki. Rizki tidak kemana-mana, sudah disediakan. Jemputlah. Di mana menjemputnya Pak? Kalau kamu ditugaskan Allah menjemput di pasar, berangkatlah ke pasar. Nanti Cak menjemput rezeki, jelas toh? Optimis, wong Allah yang janji kok. Kalau mencari, kemana kamu mencari? Alamatnya jelas? Enggak ada. Kalau kamu ditugasi Allah, jemputlah rezekimu di tambak, berangkatlah ke tambak. Kalau Allah perintahkan kamu, jemputlah rizkimu di sawah, berangkat pakai pacul. Nah, paham ya? Ini urusan akidah penting. Saya pelan-pelan ini supaya kamu ngerti.
kemudian ditutup dengan zikir kepada Allah. Setelah kamu keluyuran di muka bumi untuk menjemput fadlnya Allah, kembalilah zikir kepada Allah subhanahu. Karena kita ini kebanyakan tidak mengerti konsep kodok dan qadar, inilah kemudian keimanan kita menjadi kacau. Seakan-akan usahamu menghasilkan atau menentukan hasil. Seolah-olah doamu terkabul. Seolah-olah usahamu, pemikiranmu berguna. Tidak sama sekali. Karena terkabulnya doa dan jatah rizki itu sudah tertulis bahkan sebelum bumi ini ada, sebelum kehidupan ini ada, tulisan itu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi pernah mengatakan, andai kata orang punya gunung emas dan disodakohkan gunung emas itu kepada orang, maka tidak akan lebih besar pahalanya dibanding orang yang memiliki keyakinan tentang qada dan qadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah beriman dengan qada dan qadar Allah, itu menjadi orang itu tidak akan pesimis sama sekali, tetapi selalu optimis. Dengan tetap optimis di dalam hati, Allah yang menentukan, kita tetap berusaha dengan semaksimal. Hati bukan kemaksimalan kerjamu itu yang menentukan kamu kaya atau miskin. Kalau itu menentukan kaya atau miskin, orang yang berangkat ke pasar jam 10 malam ini sudah ada yang berangkat kan, pulangnya jam 10 pagi, seharusnya lebih kaya dari saya. Banyak sekali orang yang hanya tidur di ambennya, tetapi kehidupannya lebih kaya daripada orang yang berangkat jam 10 malam, pulang jam 10 malam. Jam 10 pagi atau bahkan sampai jam 10, artinya 24 jam. Sampai kaki jadi kepala, kepala jadi apa? Masya Allah. Kenapa orang bisa melakukan begitu? Afala tatadzakarun, afala ta'qilun. Iku cara basa Jawane ngeri, Pak. Apa matamu gak melek? Apa utekmu ini yang dengkul? Nah, ini bahasa ngawur saya. Afala ta'qilun itu lek di maknani Jawa, apa utekmu yang dengkul ya? Afala tubsirun, apa matamu picek? Wis tak mata-matakno wis. Iki hanya kamu supaya paham. Ya, jadi saya ngomong begini ini supaya kamu ngerti, supaya kamu paham. Jadi doa yang kita panjatkan itu terkabul terlebih dahulu daripada doa. Usaha yang kita usahakan hasilnya sudah ditentukan Allah sejak zaman azali sebelum usaha kita itu ada. Jadi lek sampean arek pondokku lha opo sih uripe kok rata-rata santai? Karena ini. Coba yang lain tidak pernah ngaji tauhid yang sedalam ini. Mari ngene kerja apa, Cak? Ijazah kok ngono tok iso ngelamar kerja to? Lah lek ra iso ngelamar kerja carane piye? Nyogok mobat mabit, sawah kedol. Omah gadekno, mobil digadekno, dadak ora diterima. Stres tegak. Lek stres guyu dhewe ning ke pos kampling. Sida payu rabi. Ora sida. Jargon anak pondok dengan anak yang tidak mondok itu bedanya sedikit. Kalau anak pondok, kalau anak luar itu tidak pernah mondok mengatakan begini, kerja dulu baru nikah. Kalau anak pondok, apa kerja? Alfiah dulu baru nikah. Dek sampean gelem tak lamar? Ya Cak, aku gelem mbok lamar, syaratnya katam alfiah. Andre gak ketolak. Andre ketolak dhisik dhewe ora apal alfiah. Dek sampean gelem tak lamar, gelem Cak, syaratnya lek alfiah wis apal. Ya tak apalan. Dadi gak lek wis nyambut gawe lagi kerja gak. Saiki masuk akal mana kata-kata ini? Membuat kandang ayam setelah beli ayam atau membuat kandang ayam sebelum membeli ayam? Masuk akal mana?
Wong urung ono ayame kok iso gawe kandang ku lha apa? Belum ada ayam sudah sudah membuat kandang. Iya kalau dapat ayam, kalau enggak beli ayam dulu. Kalau sudah ada, oh ini enaknya dibuatkan kandang di sini. Buatkan tarangan buat nelor. Itu kalau sudah mau nelor, belum kok kamu buatkan. Saya pernah didhawuhi Mbah Mun, almarhum almaghfurlah Mbah Yai Maimun Zubair. Saya itu ndak matur apa-apa. Saya hanya nyuwankan jaluk barokah doa untuk anak saya. Kecil-kecil itu saya minta dilus-lus, disebul sirai. Mbah barokah, Mbah muga-muga barokah. Tapi dalam hati saya itu begini. Di rumah itu ada beberapa anak yang mondok. Bagaimana kalau saya buatkan kamar? Itu hati saya ngomong begitu. Mbah Mun itu langsung mari doai anak-anak saya itu dawuh begini. Gawe pondok iku gak penting. Sing penting ngaji istiqomah. Loh, madeg no saya. Wis gak gawe pondok wis. Iku padahal wis ana santrine lho. Lek isih maknane lek isih cukup kamare iku kamar iku digawe lek isih gelem awakmu mondok nek kene ya nggonono iku lek ora gelem ya ora usah mondok kene menae. Tapi saya dapat isyarah jelas begitu, gawe pondok iku gak penting. Sing paling penting istiqomah ngaji. Maka saya itu berusaha istiqomah ngaji, mbuh males buka tak sepowakso ngaji. Itu karena begitu dawuhnya beliau. Masih awakmu ra teko blas aku tetep ngaji kok. Ra ngurus wong aku diarahno ngono kok. Tapi kalau membuat pondok ojo dhisik. Ngono padahal saya ndak matur waktu itu. Oh begitu ya. Lah, kembali lagi kepada pembahasan kudroh irodah ini. Jadi kalau kudrat itu Allah mengeksekusi sesuatu dengan sifat kudrohnya. Kemudian untuk menentukan yang dieksekusi antara si A dan si B, antara ada dan tidak ada, kaya atau miskin, itu dengan sifat irodah. Sudah. Nanti kalau masih belum paham, tanya nanti di belakang. Wa ta'sirul iradati utawi oleh nglabeti sifat iradah iku ala wifkil ilmi ing atase nyocoki sifat ilmu inda ahlil haqi ing dalem mungguwe ulama ahli sunnah wal jamaah. Ahlil haqiku ahli sunnah. Menurut pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah, pengaruh dari sifat iradah Allah itu cocok dengan ilmunya Allah. Artinya Allah ngerti betul ini yang cocok untuk si A, begini, begini, dan begini. Si B tidak begitu, tapi begini, begini, dan begini. Jadi makanya kalau kamu ingin memberantas kemiskinan sampai double kiamat gak akan. Karena itu sudah ketentuan Allah. Ono wong miskin, ono wong tidak mungkin kaya semua. Dan juga tidak akan mungkin di dunia ini miskin semua. Karena Allah menciptakan makhluk itu mesti berpasangan. Ono lanang, ono tutup, ono tumbuh, ono tutup. Ono alu, ono lesung. Ngono loh. Lek bahasa orang Jawa dulu, wong Gusti Allah nyuwek cangkem, masa orang apa ngeleboni jejelane, ya mesti ngeleboni. Iku akidah tingkat tinggi, Pak. Padahal bahasane Allah sing nyuwek lambe, masa gak ngwehi jejelane. Allah sing ngecat lombok. Masyaallah. Fa kullu mautawi sekabehane perkara alima kang weruh sapa Allahu Gusti Allah tabaraka wa taala annahu satemene ma iku yukawanu bakal den wujudaken apa ma minal mumkinati saking pira-pira kang mungkin aula yukawanu utawa ora den wujudaken apa ma fadzalika utai mengkono yukawanu aula yukawanu iku muraduhu jalla wa azza kang den kersakaken Allah subhanahu wa ta'ala.
sebagai apa? Penutup untuk menyimpulkan ini, kita itu seharusnya bagaimana, Pak? Saya kalau ikhtiar itu ikhtiar yang dohir atau batin atau kedua-duanya? Yo kerja yo doa, atau kerja saja atau doa saja? Nganggur, duduk manis nganggur, atau harus bekerja? Itu kita harus punya guru. Makanya disinilah butuhnya seorang mursyid yang bisa membimbing kita. Sampean ditugasi ambek yai mursyid, misalnya ulangan narik cilik esok sampai bengi, berarti awakmu ora oleh kerja. Ya aja terus takon kula terus nyambut gawe apa? Nyambut gawe ku ora wajib kok. Sing wajib manut perintahe guru mursyid. Makanya dalam kitab Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, awak mulai wis ditugasi kongkon nyambut gawe, ojo kepingin nganggur tajrid. Lek ditugasi Allah neng lungguh neng gone tajrid, ojo kepingin nyambut gawe. Setelah kedua-duanya itu sama, tidak kemudian yang tajrid lebih tinggi derajatnya daripada yang nyambut gawe atau sebaliknya. Wong nyambut gawe ku ya ana siji hadis, ada satu dosa yang dosa itu tidak diampuni karena banyaknya sholat, karena banyaknya zakat, sedekah, ibadah haji, umroh. Tapi dosa itu bisa diampuni karena lewat susahnya dan tetesan keringat ketika berusaha, ketika bekerja. Itu berarti kan makom yang ada tersendiri, derajatnya juga tinggi. Nah yang tajrid juga begitu. Tapi kita sebagai orang yang tidak ngerti arah ini harus mengikuti dawuhnya kiai mursyid. Kalau mursyidnya ngomong begini dilakukan, berarti kita tidak punya waktu untuk bekerja, berarti gak oleh kerja. Kalau mursyidnya sudah ke pasar, sing rajin, sing temen, yang jujur, berarti kita disuruh nyambut. Ini arahnya ke sana, nanti di belakang ada. Di belakang sabar ngaji itu sedikit-sedikit paham dulu, dihayati. Sudah, ini harus kamu pegang ya. Jadi kodok kodarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa li rabbi fanfa'na bi wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati tani rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.